Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elas Putri, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh perkembangan iptek. Apa itu iptek? Iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Adapun dampak-dampak di berbagai bidang, yang pertama, bidang sosial dan budaya. Dampak positif: 1. Meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh, sehingga bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. 2. Tekanan: kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan keras. Dampak negatif: 1. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong menolong, yang telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. 2. Pola interaksi antara manusia yang berubah dengan bantuan gadget yang membuat orang-orang menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Upaya meminimalisir dampak negatif diantaranya: 1. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. 2. Mengurangi tingkat konsumerisme. 3. Lebih mencintai produk lokal. 4. Lebih mengenal budaya sendiri dibanding budaya asing. Kebutuhan pokok. Pertama, sandal atau pakaian. Dampak positif: menolong manusia dalam pengadaan sandal dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Telah ditemukannya serat sintesis baik yang membuat dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon, maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan, batu bara, dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat sintesis seperti polister, polipropilin, polietilin, dan lain-lain. Dampak negatif: A. Bahan-bahan yang berupa polimer sintesis yang dalam sehari-hari dimakan plastik, kalau menjadi sampah tidak dapat dihancurkan oleh bakteri pembusuk. B. Sampah plastik kalau dibakar akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon, namun jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Kedua, papan atau tempat tinggal. Dampak positif: dengan menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tangga, tetapi cukup dengan menekan tombol dan dalam beberapa detik saja orang sudah sampai di lantai yang dituju. Dampak negatif: dengan peralatan modern, orang dengan sangat mudah membabat hutan untuk pembangunan rumah, gedung, dan sebagainya, atau untuk perabotan yang lain. Akibatnya hutan menjadi gundul, dan jika hujan terjadi, banjir, erosi pendangkalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah yang akhirnya menyengsarakan manusia sendiri. B. Dengan diterapkan teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai sehingga banyak terjadi pengangguran. Sehingga akibat dari pengangguran ini timbul kejahatan di mana-mana. Yang ketiga, pangan atau makanan. Dampak positif: 1. Digunakan mekanisasi pertanian untuk memungut hasil produksi sehingga hasilnya lebih besar bila dibandingkan dengan tenaga manusia. 2. Diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman dengan mengambil zat hara dengan lebih baik sehingga hasil bertambah banyak. Dampak negatif: 1. Pemakaian pestisida. Ternyata tidak saja dapat memberantas hama tanaman, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil
panen, dan bahkan meracuni manusia sendiri. 2. Setiap penggunaan teknologi maju disertai adanya dampak negatif. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab kita dituntut lebih tinggi agar efek negatifnya dari kemajuan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat ditekan sekecil mungkin. Bidang kesehatan. Dampak positif. 1. Munculnya berbagai alat untuk mengolah sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih karena sampah berhasil diolah dengan baik. 2. Banyak muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat. Dampak negatif. 1. Radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru. 2. Teknologi seperti gadget juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Upaya meminimalisir dampak negatif diantaranya: 1. Tidak memandang komputer atau HP terlalu sering dan memakan buah serta sayur yang cukup. 2. Dengan selalu percaya pada ilmu sendiri dan jangan terlalu percaya berita hoax. Bidang transportasi. Dampak positif. Dengan diterapkannya iptek modern, orang dapat membuat sarana transportasi misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, dan lain-lain. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada memakai alat transportasi zaman dahulu, misalnya kuda, naik kereta kuda, atau kapal layar. Dampak negatif. A. Timbulnya pencemaran suara atau kebisingan dan pencemaran udara. Hal tersebut dapat diakibatkan dari konstruksi alatnya maupun pula orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakannya. B. Berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi seperti terminal, landasan kapal terbang, dan atau parkir kendaraan. Upaya meminimalisir dampak negatif diantaranya: 1. Memberikan pengarahan bahwa tubuh harus dipergunakan untuk melakukan perjalanan agar menghindari penyakit. 2. Kendaraan membutuhkan bahan bakar yang sekarang sudah mulai langka serta menyebabkan banyak polusi. Bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif. 1. Mempercepat arus informasi. 2. Membantu individu dalam mencari informasi. 3. Mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Dampak negatif. 1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatkan penipuan dan juga kejahatan siber. 3. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Upaya meminimalisir dampak negatif diantaranya: 1. Gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuan. 2. Sebelum membagi informasi, telusuri terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. 3. Jangan mudah terpengaruh terhadap informasi yang provokatif. Bidang industri. Dampak positif. 1. Terjadinya industrialisasi. 2. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 3. Persaingan dalam dunia kerja. Dampak negatif. Pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat, antara lain mencemari sungai, mengakibatkan polusi udara, dan sebagainya. Upaya meminimalisir dampak negatif diantaranya: 1. Pemilihan lokasi agar berjauhan dengan permukiman penduduk. 2. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, misalnya pengolahan limbah secara bijak. Bidang sumber daya alam. Dampak positif. 1. Perkembangan iptek dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Menyediakan sumber makanan dan energi. Dampak negatif. 1. Timbulnya pencemaran yang disebabkan zat-zat radioaktif yang sangat beracun, baik pada tanah, air, udara. Hal ini jelas mengancam kelangsungan hidup manusia. 2. Timbulnya gangguan kesehatan. Upaya meminimalisir dampak negatif diantaranya: 1. Reboisasi. 2. Menerapkan 4R. 3. Mari merawat lingkungan.
Bidang pendidikan, dampak positif. 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi yang dapat dibuat abstrak. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Dampak negatif. 1. Mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi, bukan isi pembelajaran. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Supaya minimalisir dampak negatif di antaranya. 1. Mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan teknologi informasi komunikasi. Analisis untuk ruginya pemakaian. 2. Tidak menjadikan teknologi informasi komunikasi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak, tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.